Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, kembali lagi nih. Di minggu ini kita akan membahas mengenai pengendalian mutu pendidikan. Nah, pengendalian mutu pendidikan itu apa sih? Jadi, pengendalian mutu pendidikan itu adalah suatu proses pengawasan, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwasannya seluruh kegiatan pendidikan itu berjalan dengan sesuai standarnya. Nah, di pengendalian mutu pendidikan ini ada 5 tujuan. Yang pertama adalah menjamin kualitas layanan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang ketiga adalah memenuhi standar nasional pendidikan. Dan yang keempat adalah meningkatkan kepuasan peserta didik dan masyarakat. Dan yang kelima yang terakhir adalah menciptakan budaya mutu di lembaga pendidikan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian rapat tinjauan manajemen. Nah, atau yang disebut dengan RTM. Nah, adalah kegiatan evaluasi berkala yang dilakukan pimpinan lembaga pendidikan untuk meninjau efektivitas sistem manajemen mutu serta menentukan langkah perbaikan. Nah, dari tujuan RTM ini di sini ada 4. Nah, yang pertama itu ada evaluasi pencapaian mutu pendidikan. Nah, jadi dalam mengevaluasi ini bagaimana membandingkan antara standar mutu yang telah ditetapkan dengan realita di lapangan, ataupun misalnya kayak standar nasional pendidikan atau target internal lembaga. Nah, jadi melalui evaluasi ini pimpinan dapat menilai sejauh mana target kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan yang telah tercapai dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang kedua itu meninjau hasil audit dan evaluasi. RTM ini merupakan tindak lanjut dari proses audit mutu internal atau AMI. Nah, di sini hasil temuan dari auditor, baik itu berupa ketidaksesuaian maupun observasi yang dibahas secara kolektif atau bersama-sama. Nah, itu bertujuan memastikan bahwa data yang dikumpulkan selama audit benar-benar dipahami oleh manajemen untuk diambil tindakan yang tepat. Nah, yang ketiga itu menentukan kebijakan peningkatan mutu. Jadi, RTM ini bukan hanya sekedar rapat laporan, melainkan forum mengambil keputusan. Jadi, berdasarkan hasil evaluasi dan audit, pimpinan akan menetapkan kebijakan baru, revisi strategi atau alokasi sumber daya tambahan guna memastikan mutu pendidikan tidak hanya terjaga tetapi harus meningkat. Nah, yang terakhir itu mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program. Jadi, manajemen fokus pada aspek operasional. RTM ini digunakan untuk memetakan masalah yang muncul selama pelaksanaan program kerja seperti kendala anggaran, kurangnya fasilitas, atau masalah sumber daya manusia. Dengan mengidentifikasi hambatan ini, lembaga dapat mencari solusi agar program selanjutnya berjalan dengan efektif. Selanjutnya tentang manfaat RTM, yang dimana manfaat RTM ini sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Yang pertama, RTM membantu pihak sekolah dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Yang kedua, RTM membantu mengetahui kelemahan dan kekuatan lembaga sehingga sekolah dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Dan yang ketiga, RTM meningkatkan koordinasi antara bagian seperti kepala sekolah, guru, dan staf agar bekerja lebih terarah. Selain itu, RTM memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan standar pendidikan dan mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, contohnya itu pelaksanaannya seperti sekolah mengadakan RTM setiap semester untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, kedisiplinan program pembelajaran, serta kinerja guru. Dari hasil evaluasi tersebut, sekolah dapat menentukan langkah tindak lanjut agar mutu pendidikan semakin baik. Jadi, pengendalian mutu pendidikan merupakan upaya penting untuk menciptakan pendidikan yang efektif, terarah, dan penuh kualitas. Kini saya akan menjelaskan pengertian analisis akar masalah. Analisis akar masalah adalah metode yang menemukan penyebab utama dari suatu masalah dari solusi yang diberikan tepat sasaran. Nah,
Ini memiliki tujuan. Yang pertama itu mengetahui sumber masalah. Tujuannya agar kita tidak hanya membereskan masalah di permukaan saja, akan tetapi mencari penyebab paling dasar, mencari sumber utamanya agar perbaikan bisa dilakukan secara menyeluruh. Dan yang kedua itu ada menghindari masalah berulang. Jadi, dengan memutus sumber masalahnya, kita dapat memastikan kendala yang sama itu tidak akan terulang lagi di kemudian hari, sehingga sistem pendidikan menjadi lebih stabil dan teratur. Nah, yang ketiga itu ada menentukan solusi yang efektif. Jadi, kita memastikan setiap tindakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan yang ada. Hal ini menghindarkan kita dari pemborosan waktu dan energi untuk solusi yang tidak tepat sasaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi melalui perbaikan masalah, kualitas proses belajar mengajar dan manajemen pendidikan secara otomatis akan meningkat secara berkelanjutan. Nah, kesimpulannya adalah konsep pengendalian mutu pendidikan adalah upaya sistematis untuk menjamin bahwa seluruh proses pembelajaran, sarana, dan kinerja pengajar tetap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kelemahan secara dini dan melakukan perbaikan berkelanjutan demi menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Terima kasih. Demikianlah video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.